Morning Greeters, balik lagi di acara Ngobrol Santai atau Ngobras. Pada segmen kali ini, saya sedang berada di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang. Kebetulan diundang oleh salah satu kawan dan juga sebagai senior saya. Beliau lahir di Kota Semarang, kuliah S1 di IAIN Semarang, dan yang menariknya adalah beliau lanjut kuliah S2 di Nanchang University Tiongkok dengan mengambil jurusan Xinmenxue atau News and Paper. Di tengah kesibukan beliau sebagai wartawan yang telah berkarya lebih dari 30 tahun, beliau juga saat ini menjadi dosen di 3 universitas. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga sekaligus sebagai wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Seperti apa keseruan obrolan kita kali ini? Yuk kita samperin Bapak Agus Fadudin Yusuf atau yang akrab dipanggil Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Mas Eko, Pripun kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Mas Eko gimana? Ya, puji Tuhan sehat. Perjalanan gimana, lancar? Alhamdulillah lancar Pak kemarin. Luar biasa keren, megah. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk kita ngobrol santai di Masjid Jawa Tengah ini. Pak Agus di Ya, alhamdulillah. Jadi Masjid Agung Jawa Tengah ini menjadi kebanggaan warga Semarang, juga sekaligus warga Jawa Tengah, Betul. juga warga Indonesia, karena masjid ini tidak hanya dikenal di kota Semarang dan Jawa Tengah, tetapi alhamdulillah sudah mulai sampai ke mancanegara, Betul. menjadi destinasi wisata religi yang daya tarik yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Bahkan ini duta-duta besar dari berbagai negara juga alhamdulillah sudah hadir di tempat ini. Para pemuka agama dari mulai Islam negara-negara Timur Tengah, kemudian dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, dari Belanda, dari China, hampir semuanya sudah singgah di tempat ini. Dengar-dengar Pak Agus juga pernah dapat tamu dari Tiongkok ya? Banyak sekali, Oke. banyak sekali. Hampir semua tamu-tamu yang berkunjung ke Jawa hadir di Masjid Agung Jawa Tengah. Luar biasa, luar biasa. Ya, karena duta besar Tiongkok juga beberapa kali hadir ke tempat ini. Wow. Iya, inilah yang kemudian pada tahun 2011 kemudian besar Tiongkok itu namanya lupa. Kemudian meminta ketua Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Pak Dr. Andes Kiai Haji Ali Mufis waktu itu untuk mengirim perwakilan santri dari MAJT ini untuk belajar di Tiongkok. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bukan hanya kunjungan ke Masjid Agung Jawa Tengah juga, tapi menghasilkan sesuatu yang para santri sejak beliau ke tempat ini justru ingin mengembangkan kerjasama luar biasa ya, sekadar jalinan people to people ya, tidak hanya G2G tapi tukar menukar budaya ini yang penting juga. Yang penting sekali. Iya. Tapi saya percaya semua ini berkat Pak Agus yang networkingnya di Sungguh saat itu sudah demikian hebat. Tapi gini deh Pak Agus, cerita sedikit pengalaman ya waktu masih remaja lah katanya. Iya. Sempat nyantri mondok di 2 tempat kalau saya nggak salah, di Semarang dan di Sarang. Di Sarang ya. Terus kemudian lanjut S1. Terus kok bisa kepikir untuk S2-nya itu di Sungguh Pak? Ngambil jurusannya maut nih, jurnalisme ya, maksudnya News and Paper, Xinmenxue. Xinmenxue. Boleh cerita Pak Agus? Iya, Mas. Jadi saya cerita mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, tidak dalam rangka riak atau pamer, tapi mungkin mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil menginspirasi lah. Siap. Jadi memang saya dulu pernah ngaji sebentar di Futopia ya, di pondok pesantren Suburan Ranggen Demak. Itu hanya beberapa kilo dari kota Semarang. Demak bagian barat, begitu kira-kira.
Di situ kami belajar kepada Kiai Lutfil Hakim Muslih dan dilanjutkan dengan Kiai Hanif Muslih, almarhum semuanya. Beliau dua putra dari Kiai Muslih bin Abdurrahman yang makamnya di Maklah bersama dengan Mbah Maimun Zubair. Wow, luar biasa. Iya. Nah, kemudian saya sempat ngaji sebentar di Ma'had Ulumus Syariah Mus di Sarang Rembang. Oke. Sangat dekat dengan Pondok Pesantren Al Anwarnya Mbah Maimun. itu. Saya hanya ngaji 1 bulan ketonan puasa Ramadan. Ya. Saya ngaji tafsir Jalalain kepada Mbah Kiai Haji Abdul Rahim, sudah almarhum. Masih kerabat dengan Mbah Mun. Tapi juga di sela-sela ngaji sama Mbah Him juga ngaji kepada Mbah Mun. Luar biasa. Nah, cerita mengenai saya bisa belajar di Chongguo ya, di Cina, tepatnya di kota Nancang, provinsi Jiangxi. Jiangxi ya. Ya, ini Mas Joko diawali dengan itu tadi 2011. Oke. Kunjungan besar yang kok kesini. Nah, kemudian yang unik ini, saya merasa bahwa pada saat itu umur saya sudah lebih dari 40 Mas. Tahun 2011. Jadi kalau dihitung-hitung beasiswa itu kan sudah lewat, nggak boleh kan. Pengurus MAJT ini waktu itu saya untuk membuat daftar nama-nama santri yang diusulkan ke kedutaan besar untuk beasiswa ke Tiongkok S2. Oke. Nah, saya susunlah 20 nama itu. Kira-kira misalnya S1 selesai, kemudian ada basic pesantren, kemudian keimanannya memadai, kemudian yang tidak kalah pentingnya NKRI-nya oke, tidak diragukan. Nah, saya sengaja tidak memasukkan nama saya, Mas Joko. Saya memasukkan nama anak saya. Karena saya merasa tahu diri ya, saya sudah lewat umur, kemudian banyak kesibukan saya wartawan di Semarang, di Sekolah Merdeka, kemudian saya punya keluarga. Akhirnya saya cantumkan nama anak saya. Begitu saya mau kirim ke Jakarta, makanya, loh kok nggak ada namamu gitu. Ya, terus begini, masukkan namamu. Siap. Akhirnya nama saya tak tambahkan di nomor 21. Oh oke. Cadangan. Saya berharap begitu cara. Kirimlah ke Jakarta. Apa yang terjadi Mas Joko? Surat kembali ke Semarang, nama anak saya nggak ada, justru nama saya nomor 1. Dari yang paling bawah buncit naik kan paling atas. Saya nggak tahu apakah ini takdir atau ada intervensi dari fungsi ini dengan nyatanya. Tapi yang pasti nama saya berubah di atas. Nah, karena sudah diputuskan 10 orang, saya masih ragu, belum ada hati mau berangkat atau tidak. Nah, yang aneh, saya kemudian saya konsultasi, saya sowan ke guru saya, antara lain Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Masruri Mugni. Ini beliau Rois Suriah pengurus NU Jawa Tengah. Juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampok Kabupaten Brebes. Saya juga sowan Kiai Sahal Mahmud, saya sowan Mbah Maimun, saya mohon saran-saran petunjuknya. Ya. Nah, terus Mbah Masruri ini tiba-tiba datang ke rumah saya. Kemudian beliau memotivasi saya begini, Mas Agus, niatlah berangkat ke Cina. Insya Allah ada berkah manfaatnya di kemudian hari. Siap. Nanti kalau Mas Agus sudah sampai di Cina, tolong cari makamnya Syekh Sa'ad bin Abdul Waqqas. Oke. Nanti kalau sudah ketemu, sampaikan salam saya. Luar biasa. Jadi, Mas Joko, seorang kiai di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, itu terhadap ulama-ulama yang sudah wafat dimanapun, itu beliau rupanya tidak menganggap beliau itu sudah hilang begitu aja. Tapi ya kayak ziarah. Iya, saya Mas Joko salam ya, padahal misalnya Mas Joko sudah meninggal. Gitu. Jadi akhirnya begitu saya kiai ngendikan begitu,
memotivasi begitu, maka saya semangat berangkat. Ya udah, bismillah, saya berangkat. Oke. Padahal bahasa Mandarinnya juga masih cinglak-cinglak. Nekat dulu yang masuk berangkat. Luar biasa. Iya, paling tidak sudah bisa ini lah. Itu yang paling utama. sama halal food ngomongnya Qingzhen Cai. Nah, yang saya ingat masih cetok. Oke. 4 tahun ya kalau nggak salah. 4 tahun. Iya. Luar biasa. 4 tahun. Dari pengalaman tinggal dan berkuliah 4 tahun. Iya. Bagus. Pada saat itu yang dimana banyak perspektif di luaran kalau di negara Tiongkok itu seperti apa. Apalagi bagi seorang Muslim. Ya. Pengalaman Pak Agus 4 tahun bagaimana? Yang selama ini orang memperspektifkan tentang Tiongkok. Tiongkok ya. Ini yang menarik Mas Joko. Jadi waktu kita mau berangkat itu memang komentar publik masyarakat itu kan macam-macam. Betul. Ada yang bilang ini MRJT, ini pimpinan-pimpinan orang Islam Jawa Tengah mau bikin jaringan komunis baru. Ya, terus hoaknya itu yang di WA itu lihat ada anak-anak Masjid Agung mau berangkat ke Cina, nanti pulangannya kan jadi PKI semua. Jadi hoaknya itu sampai seperti itu ya. Iya, sampai segitu. Tapi kemudian kita niat bismillah bahwa kita sudah paham bagaimana situasi di sana, maka kemudian datanglah kita ke kota Nanchang, di Nanchang University, Nanchang Tasue, satu kampus yang luar biasa, luasnya 500 hektar. Waduh, itu 500 hektar, Pak. Masjid Agung Jawa Tengah 10 hektar. Itu sekali berapa? 50. Masya Allah. Itu sampai di sana itu yang ada itu hanya gumun. Luar biasa. Nah, kami ini ditempatkan di asrama internasional. Jadi mahasiswanya itu tidak hanya orang Cungko, tapi justru dari Jerman, dari luar biasa. Siap. Dari Australia. Nah, disitulah kami belajar. Nah, kemudian apa kemudian perilaku santri yang kami ada di sini kemudian hilang sampai enggak, Mas. Oke. Kita bikin sholat jamaah. Luar biasa. Tiap waktu sholat kita usahakan sholat berjamaah. Habis sholat kemudian kita diskusi kita mau ada kesulitan apa di kelas. Betul. Nah, ini yang menarik ya. Jadi gabungan antara selain dari sisi agama kita bisa sholat jamaah sama belajar sekaligus. Nah, kemudian nanti kalau Jumat kita cari masjid terdekat. Oke. Dia katanya di sana sebelumnya sudah bisa sholat, kita susah. Memang di kampus kami pada saat itu belum ada masjid. Ya. Di Nanchang juga setahu saya baru ada 1 kota masjid. Ya. Nah, maka kemudian kalau waktu zuhur kita di kampus, pas di kampus ini cari tempat yang bisa untuk sholat. Oke. Nah, kiblat itu kan sekarang dengan teknologi. Ya, HP gini aja bisa. Kan bisa. Nah, alhamdulillah gampang. Nah, ketika awal kita sholat berjamaah di kampus, kita cari tempat di bawah tangga gitu. Ya. Anak-anak mahasiswa lain yang dari Cungko pada tanya, kan semana, kamu lagi pada ngapain nih? Kira-kira ya. Kita bilang kita lagi sholat, lipai. Ya, betul. Ya, kita lagi berdoa sama Tuhan gitu ya. Nah, kemudian mereka hanya melihat dan bertanya, tidak mengganggu apalagi melarang. Pihak kampus juga enggak, sama sekali enggak. Jadi nah kemudian di hari yang lain kita sholat Jumat di masjid kota Nanchang. Nah, kita ketemu dengan imamnya di situ. Ahung orang ya. Ustadznya ya. Ini yang kemudian dakwah kita mulai masuk dari situ. I see. Nah, mereka begitu senangnya bukan main ketika kita kenalkan bahwa kami ini adalah mahasiswa santri-santri dari Indonesia yang ingin belajar di Cungko. Di Nanchang itu. Nah, Ahung ini kemudian memperlakukan kami begitu ramahnya, kemudian kita dijamu, kemudian kita disalin sama jamaahnya. Nah, ini yang saya kira para pemirsa paham bahwa di Cina itu perkembangan muslimnya luar biasa.
memang kalau di Indonesia kebanyakan menganut paham Syafi'i, maka di Tiongkok atau di Cina itu lebih banyak menganut paham Hanafi. Hanafi. Nah, sama, hampir sama, sholat Jumatnya juga sama 2 kali pakai tongkat. Oke. Jadi insya Allah nggak ada perbedaan apapun. Luar biasa. Jadi selama ini stigma orang-orang seperti itu, kita nggak usah bahas ngomong soal makanan halal deh, Krites ya. Kan untuk mau kegiatan ibadah apapun, seluas apapun, fasilitas semuanya ada. Ada, Man. Iya. Bahkan ya kami juga menjaga kehati-hatian. Yang terkenal itu kalau di Cina kan katanya semuanya serba babi. Gitu. Iya. Ternyata enggak juga, banyak warung-warung Muslim. Betul. Yang di situ penjualnya adalah orang-orang suku Hui ya. Hui. Orang Cina tapi yang Muslim juga. Betul, karena rata-rata dia pakai kopiah putih. Iya. Nah itu kalau yang beli orang Muslim sama-sama dia bilang kita dari Indonesia, malah kita tukar-menukar kopiah. Oke, keren nih. Ini buat kenangan dia satu kali. Iya. Kalau ya dari Indonesia. Iya. Bahkan kalau nyapa aja juga langsung assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya. Nah, inilah Mas. Nah, tapi untuk hari-harian, today kami biasa dengan teman-teman itu datang ke pasar. Oke. Iya, datang ke pasar. Kemudian kalau sayur apa, ikan laut biasa kita beli. Tapi kalau kita mau beli daging, kita beli ayam, nah itu kita bawa peso sendiri. Iya. Misalnya mau beli ayam, kita bawa peso, nyembelih sendiri. Kemudian dagingnya itu dibersihin, kita bawa ulang sudah. Betul. Nah, yang cuma yang agak sedikit hati-hati ketika beli daging misalnya. Nah, daging itu kita selalu memilih yang penjualnya Muslim. Yes, itu pasti lebih paling nggak lebih aman. Lebih sih, karena kadang-kadang dia jualan sapi, sebelahnya babi. Ya, itu yang aman. Itu. Betul. Nah, inilah. Dan teman-teman di kampus, orang-orang dari universitas itu paham bahwa Muslim Indonesia, Muslim pokoknya ya, semua orang Muslim dia bilang Muslim itu Curo ayam tidak boleh Babi. makan babi. Jadi dia tahu. Nah, ketika kita ada jamuan makan itu biasanya sudah dipisahkan sendiri kan. Jadi mereka paham kok. Jadi alhamdulillah inilah yang kemudian Mas Joko, kami menganggap bahwa sekolah kami di sana itu adalah sebagai bagian dari sekolah diplomasi. Ya, jadi sehingga teman-teman kami pun yang dari Masjid Agung Jawa Tengah 10 orang ini mengambil jurusan yang berbeda-beda. Menarik ya. Betul. Nah, saya misalnya karena saya basicnya wartawan, saya memilih Sin Wen Shui. Nah, Sin Wen Shui tentang jurnalistik, tentang komunikasi, publikasi, informasi. Nah, ada teman lain yang mengambil matematik. Wow. Ada teman lain yang mengambil manajemen. Oke. Ada teman lain yang mengambil pertanian, perikanan. Iya, jadi semua jurusan ada di sana. Ada juga yang IT. Orang. Komputer ya. Komputer. Nah, alhamdulillah begitu kita belum pulang dari Cungkuo, belum lulus, itu rupanya sudah diserap teman-teman ini. Ditunggu ini. Beberapa kampus perguruan tinggi itu. Menarik. Jadi belum kita sampai lulus sudah kamu gabung di sini, kamu gini. Nah, alhamdulillah Mas Joko, hari ini dari teman sepuh ada yang nganggur. Wah, luar biasa. Semuanya bekerja. Nah, inilah. Nah, kami juga tidak di sana kemudian mencoba menjawab. Jadi ketika Mbah Mas Ruri itu mau berangkat, beliau pesan begini, Mas Agus, tolong nanti ketika kamu pulang jawab, kenapa ada hadis walau bisini? Kenapa tuntutlah ilmu sampai ke negeri walau bisin? Kenapa tidak walau Amerikiin? Kenapa tidak walau Australiin? Kenapa tidak walau Belandain? Kenapa walau bisin? Kenapa Tiongkok? Nah, Mbak Mas Ruri itu minta, tolong nanti kalau kamu pulang ke Indonesia jawab itu dalam bentuk buku. Nah, ini yang masih jadi PR. Saya doakan secepatnya, Pak. Saya doakan secepatnya karena ini penting juga. Betul. Untuk pembelajaran, wawasan, insight. Kenapa kok di hadis itu sampai ada seperti Iya. Walaupun katanya hadis ini tidak sahih ya, tapi saya sudah konsultasi dengan banyak kiai. Kalau untuk
afdhalul a'mal, untuk mensupport ibadah. Dalam kita berhidup dengan baik itu boleh dipakai. Nice. Gitu Mas Aga. Yes. Wartawan malang melintang sebegitu lamanya, Pak. Pers Indonesia dengan pers Tiongkok, Iya. termasuk nyambung dengan omongan pers, berarti sedikit sensitif. Isu Xinjiang Uighur, Pak. Monggo. Yes. Kalau saya jadi wartawan ini sejak tahun 1987 Mas Aga. Wow. Jadi ketika kuliah S1 saya sudah diterima di harian Kartika. Ini korannya milik Kodam 4 Diponegoro. Tentara ini koran Kartika ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tutup ya. Nah, tahun 90 saya mulai diajak bergabung ke Suara Merdeka sampai hari ini. Nah, ketika saya berangkat ke Cina, saya minta izin pimpinan kami di Suara Merdeka. Alhamdulillah kok diizinkan. Artinya cuti dalam tanggungan kantor. Terus saya sebagai wartawan tetap. Nah, ini yang menarik Mas Joko. Jadi selama ini saya belajar pers Indonesia ini adalah pers Pancasila. Pers yang bebas tapi bertanggung jawab. Ya. Memang definisi bebas bertanggung jawab ini bisa multitafsir, sangat luas ya. Borderless. Sangat luas. Ya. Kadang-kadang malah bilang jelas. Ya, benar. Raro itu tadi batasannya. Nah, tetapi ketika kami belajar Sinun Sue di Chungguo di Tiongkok, para pemirsa, ini kami belajar lebih spesifik komunisme jurnalisme. Wow, jurnalisme komunis. Nah sayangnya Mas Joko, kalau orang Indonesia dengar kata komunis itu kan paranoidnya kan PKI 65, ya. Padahal antara PKI dengan komunis jauh berbeda. Nah di Tiongkok apalagi itu komunisnya ini dalam bentuk ideologi di pemerintahan, di politik, tapi ekonominya juga saya kira ekonomi kapitalis itu sudah berbeda ya. Cuman sistem pemerintahannya saja. Pemerintahan. Nah, Mas Joko, beda apa antara pers Pancasila dan pers komunis? Ini yang saya kira para pemirsa harus mencermati betul, bahwa sistem pers itu sesungguhnya prinsipnya sama. Seorang jurnalis, entah itu jurnalis Indonesia atau jurnalis luar negeri, dia harus menyampaikan fakta, informasi, dan kebenaran. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi untuk kepentingan siapapun. Betul. Nah, kalau kita sudah berpihak kepada kebenaran dan fakta, informasi, saya kira ini intinya. Nah, yang berbeda adalah ketika pers Pancasila memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk mengeksplor sesuatu sebebas mungkin, tapi yang bertanggung jawab. Nah, artinya di situ kekuatan wartawan ini yang punya seleksi yang harus cukup kuat. Apakah sesuatu yang wartawan lihat itu bermanfaat, berguna buat pendengar, pemirsa, penonton, pembaca, manfaat atau tidak? Ini yang diambil dari pers Pancasila begitu. Nah, kontrolnya dari siapa? Ada di wartawan itu. Ketika melihat satu peristiwa misalnya, apakah peristiwa ini kira-kira bermanfaat tidak buat masyarakat, buat pembaca, buat pemirsa? Kalau tidak bermanfaat, buat apa ditulis? Misalnya ada kejadian peristiwa pemerkosaan misalnya. Ini contoh saja Mas Yakub. Ada belakangan ada sebuah media yang justru mengeksplor eksploitasi seksiologi di situ. Justru digambarkan bagaimana korbannya, bagaimana prosesnya, bagaimana mengerikan sekali. Pertanyaannya, pembaca, pemirsa, pendengar, penonton itu dapat manfaat apa dari berita itu? Bukankah malah seolah-olah kita mengajari mereka untuk melakukan itu? Dalam sebuah peristiwa perampokan misalnya, dalam peristiwa pembunuhan misalnya, apakah kita tidak cukup hanya memberikan kejadiannya? Tidak perlu sampai detail. Nah, bedanya apa dengan pers komunis? Hampir sama Mas. Yang beda adalah dalam sistem politik, pers komunis ini government sangat kuat. Jadi kontrol dari pemerintah ya? Betul. Sangat kuat. Asal pemerintah bilang ini jangan,
alasan keamanan, alasan negara, alasan apa. Pokoknya nggak ada satu media yang berani ngomong. Oke, berarti tetap terfilter ya. Artinya kebebasan pers di Tiongkok beda jauh ya dengan yang ada di Indonesia. Ya sangat beda lah, karena pemerintah sangat mengkontrol. Oke. Nah, zaman Orde Baru, Indonesia pernah memperlakukan itu, Ya. ya kan? Ya. Bahkan ada beberapa wartawan yang Ditangkapin sampai tiba-tiba tidak hanya ditangkap, hilang. Saya nggak berani ngomong sejauh itu. Oke. Karena teman-teman saya, bahkan Asudin sekarang juga nggak jelas siapa yang membunuh pelakunya kan? Nah, kayak gitu. Nah, di Cungkuo itu teman-teman wartawan yang diskusi dengan kami, ada satu kejadian ya yang ternyata itu juga aslinya juga ada korbannya, tapi tidak muncul di radio. Terus saya tanya, kenapa Pak, ini nggak muncul di koran kalian? Dia bilang, ya, kalau kami menulis ya Bilang juga. cari aman, jangan sampai hilang juga. Nah, tapi ada manfaatnya Mas Joko. Pers komunis itu karena pemerintah kontrolnya kuat, kemudian masyarakatnya tenang. Oke. Masyarakatnya tenang karena mereka dituntut hanya kerja. Nggak usah urusan soal politik, urusan apa yang urusan pemerintah, urusan pejabat, urusan negara. Yang jadi petani ya kerja di petani, yang pedagang ya kerja pedagang, yang kuliah ya kuliah. Nah, beda kalau Pancasila ini kan wong neone sawah ngomong soal politik. Lah nggak presiden. Kayak presiden nggak punya dione-one, rendah-rendahkan, nggak boleh kayak gitu. Nah, di Cungkuo itu nggak berani, rasani saja. Kepala negara, presiden dirasani itu kena ancaman hukuman. Betul. Inilah saya kira Mas Joko yang kita harus sama-sama belajar mana yang baik kita ambil, mana yang buruk harus kita Mikirkan. Jadi saya kira antara lain yang saya dapatkan Mas Joko itu suatu hari saya sholat di beberapa masjid di Cungkuo. Itu setiap masjid Mas Joko itu kaligrafinya tidak hanya kayak di masjid Indonesia. Di masjid Indonesia itu semuanya kaligrafinya di tempat mihrab pengimaman itu mesti ayat yang menyebutkan bahwa beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khosyi'un gitu ya. Nah, kalau tapi kaligrafinya di masjid-masjid di Tiongkok, di Cina, itu tulisannya adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Luar biasa. Jadi melalui agama yang Muslim yang di Tiongkok juga mengajarkan nasionalis. Nasionalis untuk Tiongkok. Saya tanya sama Ahok, ini kenapa tulisanmu di sini? Ini titipan pemerintah. Oke, jadi umat Islam boleh tumbuh di Cina, boleh beraktivitas, tapi mereka juga harus cinta tanah air. Luar biasa. Nah, ini mungkin istri saya kemudian saya sampaikan kepada pejabat-pejabat di Jawa Tengah. Pak, saya kira masjid-masjid di Indonesia ini belum ada nih Pak tulisan minal iman. Nah, alhamdulillah kemudian di hari santri itu muncul lagu-lagu Dianal Waton itu. NKRI harga mati. Ini tapi sampai hari ini belum dicantumkan. Belum. Di apa ini kaligrafinya di masjid-masjid. Tapi spirit itu sudah ada. Sudah ada. Itu yang luar biasa. Isu Xinjiang, Pak. Nah, kalau isu Xinjiang ini Uighur jane ora tau peka. Memang peka. Para pemirsa Mas Joko yang saya cintai, teman-teman saya kuliah banyak dari Uighur, dari Xinjiang. Jadi rupanya di Xinjiang sana itu bahasa hariannya sudah beda dengan Cungwen. Bukan Mandarin ya? Bukan Mandarin. Jadi mereka ketika mau kuliah di Tiongkok, walaupun masih negara dia, tapi ya mereka rupanya belajar bahasa Mandarin juga kayak kita. Jadi ketemu kita ya sama-sama itian-itian. Sama-sama belajar Mandarin. Nah, mereka di Uighur di Xinjiang itu kan adalah satu negara yang otonomi kayak kita wilayah otonomi. Nah, informasi yang masuk ke Indonesia sering hadirnya secara sepihak.
Ya, dari secara sepihak yang seolah-olah pemerintah Cina bersikap represif terhadap Muslim Di Xinjiang. di Xinjiang ya. Nah, ini saya kira yang harus kita sampaikan kepada pemirsa Mas Joko. Oke. Yang harus kita pahami, masing-masing negara di dunia manapun itu punya kebijakan politik dalam negeri masing-masing. Betul. Kayak Indonesia punya kebijakan bebas aktif, Betul. ya, tidak mencampuri urusan. Nah, ketika terjadi peristiwa-peristiwa isu-isu yang menyangkut Muslim Uighur, Muslim Xinjiang, ya sebaiknya umat Islam di Indonesia tanyalah kepada orang yang ngerti, orang yang tahu. Nah, selama kami ada di China, ketika kami kuliah bersama teman Uighur, ya, teman-teman dari Uighur, teman-teman dari Xinjiang, ya, ini ada persoalan kok. Oke, luar biasa. Dan mereka ketika tanya juga tidak ada persoalan. Nah, bahwa ketika terjadi persoalan, kami sudah melakukan konfirmasi, tanya kepada teman-teman, yang terjadi adalah di Xinjiang juga mengalami problem-problem persoalan nasionalisme tadi. Ya, benar. Nah, rupanya ada kelompok orang yang kayak di Indonesia anti NKRI. Betul. Itu Mas Joko. Dia nggak mau hormat bendera. Oke, ya. Dia tidak mau Nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya kan? Kemudian dia mencoba membawa ideologi ideologi lain masuk ke Indonesia. Nah, kejadian-kejadian itu juga terjadi di Xinjiang. Ini harus semuanya buka mata. Ya. Rupanya ada penyusup yang mencoba mempengaruhi kelompok-kelompok ini, kemudian bahkan mempersenjatai. Wow. Ya, kita nggak menuduh, saya kira pemirsa dan juga ada di berita ya. Sudah paham dan sudah membaca di berita-berita. Nah, ini yang kemudian oleh pemerintah Cina dibuatkan semacam camp untuk pelatihan, semacam deradikalisasi, mengembalikan mereka kepada nasionalisme Tiongkok, ya. Nah, ketika Ketua Umum PBNU pada saat itu Kiai Said Agil Sirot hadir ke Xinjiang, melihat ke orang-orang Uighur, ke camp-camp yang tempat camp untuk balai pelatihan, kayak Lulaitan itu, justru Kiai Said komentarnya menarik. Kalau kita mau melakukan deradikalisasi itu perlu belajar kepada Tiongkok. Nah, jadi orang-orang yang sudah nggak waras ini, yang dia tapi tidak cinta NKRI, tapi kepingin membuat untuk kembali yang miring supaya kembali gitu ya. Lahir di Indonesia, naik nikah nanti bojo di Indonesia, meninggal pun di Indonesia, tapi dia pikir aja ke Indonesia, kan aneh itu Mas Joko. Betul. Nah, maka ketika tadi Mas Joko saya bilang di masjid-masjid di Congko itu ada tulisan hubul waton, ya kita support. Ya bagus itu. Nah, kita coba tularkan teman-teman, yuk. Kita juga full waton minal iman ini di Indonesia. Gitu. Luar biasa Pak Agus, dengan pengalaman jenengan juga sebagai wartawan dan sekarang juga dosen kan juga ya. Ya, alhamdulillah ya. Biasa. Jadi apa yang pernah pengalaman kuliah di Nanchang itu bisa dibawa kembali sehingga bisa memberikan hal-hal yang positif untuk banyak orang Pak Agus. Iya, betul. Luar biasa, luar biasa. Ya, alhamdulillah sekarang begitu kami selesai 2015, kemudian adik-adik kita juga berangkat ke sana. Yang bareng kita kayak Mas Zuri dan lain-lain langsung mengambil S3-nya di sana. Kemudian anak-anak saya juga berangkat ke sana. Nah, kemudian terus berkembang sampai sekarang. Nah, kita coba untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok, ya, dari berbagai kegiatan. Bahkan tetangga kita ini Kendal, ada KWT Kendal itu yang investornya dari Tiongkok cukup banyak. Kemudian tambah lagi di Batang. Ya. Nah, ini saya kira ke depan membutuhkan SDM Indonesia yang tahu tentang sosiologi, bagaimana orang-orang dari sana, bahasanya bagaimana. Ini akan mempercepat untuk betul berkembang. Betul.
kita juga happy investor masuk, tapi kita jangan hanya sebagai investor. Betul. Ya, jadi semua Ya. apa yang Pak Agus sebagai senior terus bisa diterus generasi terusnya, ya, terus generasi penerus, Ya. sehingga bisa teraktif dan juga berkarya. Yang terpenting bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Obrolan sembah nuwun sudah diundang ke Masjid Agung Jawa Tengah. Semoga ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi yang lebih dalam. Oke, matur nuwun. Kita banyak pengalaman beliau bisa menjadikan kita insight ataupun inspirasi. If you like this video, jangan lupa untuk press tombol jempol dan juga Sebentar Mas Joko, sebelum ditutup, saya agak lupa. Apa? Tahun 2012 untuk menjawab tadi kita nanti pulang jadi komunis. Oke. Dilanjutkan tidak apa-apa. Oke. Ya. Itu tahun 2012 kita mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama cabang istimewa Tiongkok. Luar. Wah, itu. Kemudian juga membentuk Hadroh Rebana di Tiongkok. Jadi alat dikirim dari Demak. Harganya 25 juta, tapi paketnya sampai ke Nanjang lebih mahal. Oh, di Nanjang ya berarti ya? Di Nanjang. Oh, keren. Kita bikin Rebana terbangan. Iya. Pas Partai Komunis punya gawe, kita diundang untuk perform. Iya. Maka yang kita tampilkan adalah Rebana dari Demak ini. Mendunia. Mendunia. Kita bikin solawat gitu kan. Ya. Orang-orang semua pada cingkrak. Ini semua nih kamu apa sih? Itu solawat gitu. Solawat itu apa? Solawat itu kita jelaskan di sini. Wah, ini yang menarik Mas Jago. Keren. Deklarasi NU Tiongkok 2002 sampai sekarang, kalau ada peristiwa menyangkut persoalan keagamaan Ya, ini penting. NU selalu ditanya. Luar biasa. Ini tambahan. Penting. Terima kasih. Iya. Oke, keren ya. Padahal Pak Agus barusan ingat, barusan saya mau closing. Oke. Tambahan yang terakhir ini luar biasa. Lama bisa aktif untuk people and to people connect Indonesia dan Tiongkok. Ya. Ya, ke depannya semakin jaya dan mungkin jangan hanya Betul. di Wuhan kayak atau Sudah. luar biasa. Sekali lagi, if you like this video, don't like button, share, and don't forget to subscribe to our channel. See you again in our next video. Bye bye.